Haleluya, haleluya, shalom saudara yang dikasih Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Saya selalu menyapa di dalam kasih Kristus, karena kasih-Nya tidak pernah berubah bagi kita yang percaya dan yang mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, bersama dengan saya Pastor Henry Indrawan. Di dalam beberapa menit ini saya selalu bagikan berkat firman Tuhan, karena firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu penuh kuasa, dan firman Tuhan itu ya dan amin di setiap janjinya. Jadi percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Puji Tuhan, tema saya berbicara tentang hidup bukanlah soal melihat, namun percaya. Percaya kepada satu nama yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tahukah saudara bahwa hidup ini seringkali apa yang kita lihat dengan mata kita membuat kita kehilangan pengharapan. Sehingga ayat ini menekankan hidup bergantung karena percaya. Jadi sebelum atau lebih lagi kita mendengar firman Tuhan, kita mau terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang, kami berdoa, biarlah tangan Tuhan, biarlah pengurapan, biarlah kuasa Tuhan menjamah setiap kami, setiap hati kami, setiap hidup kami yang mendengar firman-Mu ini. Kami mengalami hadirat Tuhan, kami mengalami mujizat Tuhan, kami mengalami terobosan yang baru. Mujizat dalam nama Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus setiap pribadi kami masing-masing. Biarlah firman yang kami dengar, kami memiliki pengharapan yang pasti dalam Kristus. Haleluya. Berikan pewahyuan bagi kami, hikmat bagi kami, supaya kami hidup di dalam terang firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, kita lihat firman-Nya di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Saya baca, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat yang kedua, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat 4, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru, itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ayat 6, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Nah, tahukah saudara, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri, yang dimana Tuhan memakai dia dan setiap perkataannya yang dikarunia oleh Roh Kudus, dan dia mengajarkan atau mengingatkan kembali kepada jemaat yang ada di Korintus. Dikatakan bahwa hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di mana ayat pertama diingatkan bahwa selama hidup di dunia ini seperti atau digambarkan seperti kemah yang dibongkar. Mengapa? Karena apa yang kita pegang,
apa yang kita miliki, apa yang kita punya, entah itu yang menjadi perlindungan kita. Bahkan kita sewaktu-waktu akan dipanggil Tuhan meninggalkan tubuh fisik ini, alias meninggal, ya. Atau kita memiliki pegangan dalam hidup, entah uang, jabatan atau kekuasaan, atau harta kita. Sewaktu-waktu itu akan hilang, sewaktu-waktu akan lenyap, sewaktu-waktu akan terbongkar, saudara. Jadi makanya dia ingatkan, hidup kita bukanlah bergantung apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita percaya. Percaya iman kita di dalam Kristus selalu ada yang terbaik. Nah, dikatakan lagi, kita bisa mengeluh karena rindu di kediaman seperti sorga. Tahukah saudara bahwa mengeluh bukanlah dosa, tapi sifat mengeluh yang menguasai kita, itu yang menjadi dosa. Kalau mengeluh artinya apa? Sewaktu-waktu kita bisa nangis, sedih, kecewa, atau kita bisa kehilangan orang yang kita cintai, yang kita kasihi. Kita menangis dengan doa kita supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kita menangis kepada Tuhan. Kita bisa mengalami tubuh kita ini rasa mengeluh, kita rindu seperti sorga, ada sukacita, kebahagiaan. Tahukah saudara, itu yang Rasul Paulus gambarkan. Dikatakan lagi bahwa hidup kita digambarkan seperti pakaian, berpakaian, sehingga tidak kedapatan telanjang. Karena di mata Allah, kalau kita menolak Dia, tidak percaya, hidup di dalam dosa, kita seperti telanjang, saudara. Makanya dikatakan lagi, kita berpakaian supaya tidak kedapatan telanjang. Mengapa? Karena tekanan berat membuat iman kita hilang, pengharapan kita hilang. Sehingga Rasul Paulus juga katakan, aku mau mengenakan pakaian baru tanpa menanggalkan yang lama. Ini menunjukkan bahwa ada Kristus di dalam kita. Kita masih hidup, masih pakai tubuh fisik, tapi ada Kristus tinggal dalam hidup kita. In Christ tinggal dalam hidup kita. Karakter pribadi Allah tinggal dalam hidup kita tanpa menanggalkan yang lama. Tapi kita akan sewaktu kelak nanti memakai pakaian, yaitu tubuh kemuliaan yang dari Tuhan. Dan yang kedua dikatakan kasih karunia dari Roh, yaitu Roh Kudus, jaminan. Jadi saudara tidak pernah sendirian, ada Roh Kudus selalu bersama dengan saudara. Mintalah Roh Kudus. Tolong aku ya Roh Kudus, tolong aku ya Roh Kudus. Dia begitu dekat dengan kita yang percaya kepada Dia. Dan ayat yang ke-6 tadi, hati kami senantiasa tabah sekalipun kami sadar, sebab kami masih jauh dari Tuhan. Maksudnya adalah kita, apa yang kita lakukan buat Tuhan seringkali bisa mengecewakan Tuhan. Seringkali kita masih jauh dari Tuhan, tidak sempurna. Kita tidak bisa membalas kebaikan kita. Maksudnya kebaikan Tuhan, kita tidak bisa balas. Tetapi Tuhan itu penuh dengan kasih. Dia masih mengasihi kita yang percaya kepada-Nya. Jadi di ayat atau perikop ini diingatkan kembali, hidup karena percaya. Jadi saudara, ada alasan kita mengapa kita percaya sekalipun belum melihat. Yang pertama adalah Tuhan kendali semuanya itu. Tuhanlah yang mengendalikan semua hidup kita. Apapun yang terjadi boleh hilang, boleh goncang, tapi Tuhan punya kendali atas hidup kita. Tetap berjuang, tetap semangat. Kalau engkau melayani, layani Tuhan. Kalau engkau panggilannya berusaha bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Semua itu lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan setia
kepada Tuhan. Yang kedua, fokus yang kita lihat itu terbatas. Makanya kita harus percaya sekalipun belum melihat. Karena mata kita seringkali tertipu. Seringkali hilang pengharapan kita. Dan juga hati-hati terhadap perkataan manusia. Karena ada dua perkataan manusia, yang membangun atau yang membinasakan, menjatuhkan saudara. Kalau perkataan yang membangun keluar dari ayat firman atau menegur dengan kasih, kita bisa terima. Tapi kalau mengajak saudara, menghina atau membuat saudara semakin tidak ada pengharapan, tentu kita bisa mengoreksinya. Jangan mudah untuk mengikutinya. Jadi saudara, mari tetap berpegang pada imanmu, iman percayamu. Dan ini yang saya bagikan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, God bless you.